Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan inna rabbaka ladu maghfiratin wa du iqabin alim. Hadirin ikhwatu iman, sidang Jumat yang sama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan oleh Allah sehingga masih bisa melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah, dengan harapan semoga tentunya segala aktivitas amal ibadah yang kita lakukan, segala kegiatan yang kita lakukan bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati iman rahimakumullah. Suatu hari Utsman bin Affan pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu, dan beliau mengatakan, wudunya sama seperti yang aku lakukan. Kemudian Rasulullah setelah berwudu, beliau bersabda, man tawaddo'a nahwa wudu'i hada summa qama faraqa'a raq'ataini la yuhadditsu fihima nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa saja yang berwudu seperti wuduku ini, kata Rasulullah, lalu sholat 2 rakaat dalam keadaan khusyuk, pasti diberi maghfirah atas dosa-dosanya yang telah lalu. Ikhwat iman rahimakumullah, dari hadis di atas ada kata gufiro, al-gufru atau gufrun. Apa yang dimaksud dengan gufrun? Menurut bahasa, gufrun itu adalah as-satr, menutupi. Apabila kita memakaikan sesuatu kepada anak kita dengan maksud agar anak itu terhindar atau tertutupi dari kotoran atau dari bahaya-bahaya yang lainnya, maka secara bahasa itu adalah al-gufru. Ar-Raghib Al-Asfahani beliau menjelaskan, al-gufru ilbasu ma yasunuhu anid danas. Gufru atau maghfirah itu adalah menutupkan, memakaikan sesuatu yang dapat melindunginya dari kotoran, dari bahaya. Itu makna secara bahasa. Oleh karena itu, kata gufrun atau gufron atau maghfirah secara bahasa bermakna asatu, yaitu menutupi. Oleh karena itu, topi yang dipakai sebagai tameng pada peperangan itu disebutnya mikfar, karena bisa menutupi, menahan dari tebasan pedang atau tombak. Ikhwatu iman rahimakumullah, Ali bin Muhammad Ad-Jurjani beliau menghususkan kata maghfirah untuk atasan kepada bawahan. Jadi menutupi, mengampuni itu dari atasan ke bawahan. Maghfirah, kata beliau, adalah orang yang kuasa menutupi yang jelek yang muncul dari orang yang berada di bawah kekuasaannya. Jadi seorang hamba menutupi aib tuannya misalkan, itu tidak dikatakan sebagai al-gufru atau maghfirah, karena maghfirah itu harus dilakukan dari atasan kepada bawahannya. Sebagai seorang muslim, apabila
mendengar kata maghfirah, maka tentunya kita akan terlintas dalam pikiran adalah maghfirah yang sering kita dapati baik di dalam ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu maghfirah, ampunan yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya dalam Al-Quran surah Fussilat ayat 43, Allah telah berfirman, Inna rabbaka lazu maghfiratin wa dzu iqabin alim. Sungguhnya Tuhan kamu benar-benar mempunyai maghfirah, mempunyai ampunan dan hukuman yang sangat pedih. Ar-Raghib Al-Asfahani menyatakan bahwa yang dimaksud dengan maghfirah itu adalah ayyasunal abda min ayyamassahul adab. Yang disebut maghfirah itu adalah Allah melindungi atau menutupi hambanya dari azab yang akan menimpanya. Itu makna dari maghfirah. Dengan demikian, maghfirah adalah tutupan atau perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala terhadap hambanya nanti di akhirat agar tidak terkena siksa atau azab neraka. Dalam sebuah hadis, Rasulullah menerangkan bahwa seluruh manusia itu pasti melakukan dosa atau kesalahan-kesalahan, dan setiap dosa dan kesalahan Allah telah sediakan balasannya, yaitu azab api neraka. Jika tidak ada maghfirah dari Allah, maka seluruh manusia pasti akan masuk neraka disebabkan dosa-dosanya. Hanya ada satu dosa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menerima maghfirah darinya apabila terbawa mati, yaitu dosa syirik, dosa musyrik, menyekutukan Allah dengan sesuatu. Dan Allah hanya akan memberikan maghfirahnya terhadap dosa-dosa selain musyrik, selain syirik. Itu pun tidak untuk seluruh manusia, akan tetapi bagi siapa yang dikehendaki olehnya. Demikian dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 116. Allah berfirman, Innallaha la yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan dengannya, dan Dia mengampuni dosa yang selain dari musyrik, lima yasa, itu pun bila dikehendaki olehnya. Wa may yusyrik billah faqad dalla dalalan ba'ida. Dan siapa saja yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu, maka sesungguhnya ia telah sesat sesesat-sesatnya. Ikhwati iman rahimakumullah, kita sangat mengharapkan menjadi hamba yang dikehendaki Allah, mendapat ampunan, mendapat maghfirah sebagaimana ayat tersebut. Akan tetapi bagaimana caranya? Jawabannya adalah dengan melakukan istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhwatu iman rahimakumullah, kalau kita melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata beliau beristighfar kepada Allah dalam satu hari semalam itu antara 70 sampai 100 kali. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah, di mana kita semua tahu bahwa Rasulullah adalah orang yang sudah dimaksum dari dosa dan kesalahan-kesalahannya, tapi beliau masih tetap istighfar kepada Allah dalam sehari semalam itu sebanyak 70 sampai 100 kali. Maka istighfar ini memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Al-Quran surah Nuh ayat ke-10, Allah telah berfirman, Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah kalian, mohon ampunlah kalian kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Ayat ini memerintahkan kita untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena memang Dia Maha Pemberi maghfirah. Ghafarallahu li wa lakum. Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Ikhwat iman rahimakumullah. Lalu kemudian ketika Allah memerintahkan kepada kita agar kita beristighfar kepadanya, memohon ampun atas dosa-dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan. Lalu apa yang disebut istighfar? Istighfar adalah memohon maghfirah dengan perkataan dan perbuatan baik. Sedangkan firman-Nya, mohon ampunlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Maka kita tidak diperintah memohonnya dengan lisan saja, akan tetapi dengan lisan dan perbuatan-perbuatan baik. Itu inti dari istighfar. Maka sungguh telah dikatakan bahwa maghfirah atau istighfar dengan lisan saja tanpa perbuatan baik adalah perbuatan para pendusta. Demikian dikatakan di dalam Mufradat fi al-Fadil Quran. Yang mesti digarisbawahi pada pernyataan itu adalah bahwa istighfar yang diperintahkan Allah pada ayat itu bukan hanya lisan saja, astagfirullah saja, cukup dengan lisan saja, tetapi mesti disertai dengan perbuatan. Bahkan beristighfar hanya di lisan saja itu adalah perbuatan para pendusta. Dan sangat banyak sekali amalan-amalan yang dijanjikan oleh Allah akan mendapatkan maghfirah darinya, akan mendapatkan ampunan darinya, akan menjadi penutup atas adab neraka jahanam kelak di yaumil akhir, dari amalan terbesar sampai amalan terkecil sekalipun. Kita lihat dalam salah satu hadis riwayat Imam Muslim, as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadanu ila ramadana mukaffiratun ma bainahunna idzunibatil kabair. Antara sholat 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, itu akan menjadi pengampun dosa bagi seseorang selama ia tidak melakukan dosa-dosa besar. Artinya melakukan sholat, melakukan saum, itu akan menjadi penutup atas dosa-dosa kita, sehingga kita kelak akan terhindar dari adab Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau kita lihat lagi dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, man hajja falam yarfus walam yafsuq ma taqaddama min dhanbihi ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Kata Rasulullah, siapa saja yang berhaji, syaratnya ia tidak berkata kotor dan tidak berbuat fasik, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Ikhwatul iman rahimakumullah, lebih jauh dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ternyata Allah mengatakan ada 7 golongan yang akan mendapat perlindungan, yang akan mendapat tutupan dari Allah dari adab neraka. Pada hari tidak akan ada yang bisa melindunginya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. 7 golongan itu adalah golongan yang melakukan amal-amal kebaikan. Pertama adalah imam yang adil, yang berlaku adil dalam kepemimpinannya. Yang kedua adalah seorang pemuda yang tumbuh dewasa, senantiasa dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, seseorang yang hatinya selalu terpaut ke masjid, artinya seseorang yang selalu melakukan ibadah sholat berjamaah di masjid. Yang keempat adalah 2 orang yang saling mencintai di jalan Allah, keduanya berkumpul dan berpisah karena Allah. Yang kelima, seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan lagi cantik, tapi dia menolaknya dengan berkata, aku benar-benar takut pada Allah. Yang keenam adalah seseorang yang bersodakoh dengan satu sodakoh, lalu ia menyembunyikannya, sampai-sampai tangan kiri tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dan yang ketujuh, seseorang yang berzikir kepada Allah, memohon ampun dalam keadaan sunyi, dalam keadaan sepi, sampai ia meneteskan air matanya. 7 golongan yang melakukan amal-amal baik itu akan mendapat perlindungan oleh Allah kelak di yaumil akhir. Dari beberapa hadis tersebut diterangkan bahwa kebaikan sekecil apapun itu akan menutupi kita dari api neraka. Maka dalam salah satu hadis riwayat Imam Bukhari dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqun naro walau bisikki tamrat. Jauhilah api neraka walaupun hanya dengan sepotong kurma. Bersedekah dengan sepotong kurma. Sepotong kurma yang sangat kecil bentuknya,
akan tetapi dijanjikan pahala yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menutupi kita dari azab neraka. Atau dengan kata lain, amal yang sangat kecil dibalas dengan maghfirah yang luar biasa besar. Itulah hakikat makna Allah Maha Pengampun. Oleh karena itu, apalagi jika amalan yang dilakukan oleh kita itu amalan yang besar, amalan yang banyak, tentu akan mendapat maghfirah yang besar pula, yang banyak pula. Dengan demikian, bersedekah dengan sebiji atau sepotong kurma pun termasuk salah satu bentuk istighfar kepada Allah melalui perbuatan kita. Semoga seluruh amal yang telah kita lakukan sebagai bentuk istighfar kita kepada Allah, baik ucapan maupun perbuatan-perbuatan baik, dibalas dengan maghfirah yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau, Allah adalah Ghufran, Maha penerima taubat, Maha pengampun, Maha menutupi atas dosa-dosa kita, sehingga kelak di yaumil akhir kita terhindar dari azab neraka. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya bagi kita semua, serta mudah-mudahan kita selalu diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.